Salam, selamat siang sahabat terkasih. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Ester pasal 4. Melalui firman ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja meskipun namanya tidak disebutkan secara langsung. Namun kuasanya nyata dalam setiap peristiwa. Sebelum kita mulai, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ester 4 ayat 1-17. Ketika Mordekhai mengetahui segala yang terjadi itu, dikoyakkanlah pakaiannya, lalu ia mengenakan kain kabung serta abu, pergi keluar ke tengah-tengah kota dan menyaring dengan nyaring dan pedih. Demikian juga di tiap-tiap daerah kemana sampai titah raja dan undang-undangnya, ada perkabungan besar di antara orang Yahudi. Mereka berpuasa, menangis, dan mengaduh. Banyak di antara mereka berbaring dengan kain kabung serta abu. Maka sampai kepada dayang-dayang Ester dan sida-sida yang menghadap kepadanya kabar tentang Mordekhai, sehingga sangatlah berduka cita hati sang ratu. Ester mengirimkan pakaian untuk dikenakan Mordekhai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatak, salah seorang sida raja yang diangkat untuk melayani dia, dan menyuruhnya pergi kepada Mordekhai untuk mengetahui apa arti dan maksudnya. Lalu keluarlah Hatak mendapatkan Mordekhai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang raja. Dan Mordekhai memberitahukan kepadanya segala yang dialaminya. Juga jumlah uang yang dijanjikan Haman akan dibayarkan ke dalam perbendaharaan raja untuk membinasakan orang Yahudi. Disampaikannya juga salinan undang-undang yang diumumkan di Susan untuk memusnahkan mereka, supaya ditunjukkan kepada Ester dan diberitahukan kepadanya, dan supaya ia menyampaikan pesan kepada Ester untuk menghadap raja, memohon belas kasihan dan meminta pertolongan untuk bangsanya. Hatak kembali dan menyampaikan perkataan Mordekhai kepada Ester. Maka Ester menyuruh Hatak pergi kepada Mordekhai dengan pesan. Segala pegawai raja dan penduduk provinsi-provinsi raja mengetahui bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang masuk menghadap raja di pelataran dalam tanpa dipanggil, hanya ada satu hukuman baginya, yaitu hukuman mati. Kecuali orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas, maka orang itu tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester kepada Mordekhai, Mordekhai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira bahwa karena engkau ada di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekhai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Ben Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah kamu makan dan janganlah kamu minum 3 hari lamanya, baik pada waktu malam maupun pada waktu siang. Aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sekalipun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku binasa. Maka pergilah Mordekhai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Sahabat terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Ester pasal 4. Dari bacaan ini, kita belajar bahwa Tuhan sering memakai orang-orang biasa pada waktu yang luar biasa. Ester mengambil langkah iman, bukan karena dia kuat, tetapi karena dia percaya Tuhan bekerja. Mari kita menutup dengan doa.
Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Ajari kami untuk peka terhadap panggilan-Mu dan berani melangkah ketika Engkau menempatkan kami untuk tujuan-Mu. Berkati hari ini agar kami tetap berjalan dalam iman dan pengharapan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang yang dikuatkan melalui firman Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.